Inilah kasus pertama yang hampir seluruh penduduk Indonesia mendukung agar segera orang itu ditahan. Iya. Ya, terus? Ya seneng sih, tapi kalau dibilang aku udah balik lagi sih memang sejujurnya belum sih Kak. 100% lah. Belum, karena memang ini kan panjang ya, perjalanannya tuh panjang banget gitu. Dan yang aku rasain pastilah masih teringat gitu. Karena gimana coba deh gitu, misalkan kalau seandainya ada yang bilang misalkan kalau kasus ini nih kayak biasa aja gitu, ini hal yang simpel, hal yang sederhana. Mereka ngerasain gak sih jadi aku gitu loh. Aku nih seorang ibu gitu, dan aku melihat maksudnya mereka tuh melakukan hal kayak gitu tanpa mereka berpikir gitu. Kalau coba diputar ulang lagi, diputar ulang benar-benar didengerin dari awal sampai akhir gitu. Itu gimana perasaannya kalau seandainya jadi aku, kalau ada orang yang bilang ini kayak ini kan hal biasa, kasus biasa gitu, kayak gitu sih. Oke. Mungkin yang lebih beratnya karena itu kali ya Bang. Mungkin kalau yang menghina kita itu adalah orang lain, gak ada hubungannya. Mungkin kita bisa kesel, benci, orangnya masuk, udah selesai gitu. Tapi kan biar bagaimanapun kan the fact bahwa yang berbicara itu adalah the father of your child, itu kan jadi beda ya, jadi makin dalam sakitnya gitu gak sih? Iya pastilah Kak gitu kan. Pasti aku kan selama ini udah ngediemin ya gitu. Bertahun-tahun aku ngediemin gitu. Tapi kalau terus tiba-tiba terjadi kayak gini gitu kan. Harus ada efek jera gitu loh terhadap seseorang yang melakukan penghinaan gitu kan. Apalagi hinaannya itu kan gak hanya sekedar sesuatu hal yang sepele gitu. Tapi semua hal gitu loh. Semua hal situ ini apalagi terlepas itu berita nggak benar gitu kan, itu kan lebih parah lagi gitu kan gitu loh, dari A sampai Z-nya gitu. Gitu sih. Terus sekarang ini sudah mulai ada usaha-usaha entah dari mereka atau tidak, katanya si Rey Utami gara-gara punya bayi agar tahanan luar. Bagaimana tanggapan kalian atas itu? Tanggapan aku gini sih sebenarnya, setiap orang apakah iya gitu kalau seandainya punya anak terus melakukan tindak kriminal, terus melakukan istilahnya yang nggak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terus mereka harus bisa dijadikan tahanan luar. Berarti nanti kalau ada orang-orang yang melakukan kesalahan lagi, terus karena mereka punya anak, mereka akan berpikir, gue punya anak ini, gue bisa jadi tahanan luar. Kayak gitu, jadi kan. kamu sangat menghimbau kepada Polda Metro Jaya jangan sampai tahanan luar? Iya, saya sih berharap banget kepada pihak kepolisian gitu. Dan untuk semuanya, untuk Komnas Perempuan juga gitu. Ini udah benar-benar apa ya, aku di sini butuh keadilan gitu. Kalau sampai itu terjadi, sama juga kayak aku tuh kayak digebuk lagi gitu. Kayak aku ngerasa kayak sakit lagi gitu kalau sampai itu bisa terjadi. Karena berarti ya keadilan yang aku inginkan tuh akhirnya nggak benar-benar total aku dapat gitu. Bahkan dalam agama pun juga diajarkan sih. Barang siapa yang melakukan kejahatan, pasti balasannya azab. Yang melakukan kebaikan, balasannya adalah kebahagiaan. Gunanya bukan apa? Bukan untuk membuat diri kita tinggi hati. Tapi untuk mengingatkan kita bahwa, oh kita tidak boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Bahkan Rasulullah juga bersabda kok, kalau sampai nanti putriku Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kayak ada punishment-nya gitu. Ada hukumannya, dan itu hukumannya ada yang dijalankan yang memang harus adil gitu. Yang DM ke saya pun sudah jutaan penduduk Indonesia yang menghimbau, hai Bapak polisi jangan sampai tahanan luar begitu. Oh banyak yang DM seperti itu Kak Bang. Ya. Oke, tahan dulu. Saya tahu ibu-ibu semuanya, apalagi mak-mak muda yang ada di rumah pasti emosi, sabar. Kita masih akan lanjut lagi, ngobrol lagi bersama dengan Virus dan juga Sony. Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Artinya kan Virus tidak pernah menghalangi dia ketemu anaknya. Iya, maksudnya cara berpikirnya loh. Mana perasaan hati mereka di saat masalah ini terjadi, Virus di rumah nggak bisa tidur.